Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Fauzi di channel Ngapakpedia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial membuat soal online dengan Google Formulir ya. Jadi saya sudah pernah membuat tapi di video itu masih kurang sempurna, jadi saya buat ulang ya teman-teman. Nah, untuk membuat soal dengan Google Formulir, di sini teman-teman silakan masuk ke Drive teman-teman ya, drive.google.com atau ketik saja Drive seperti ini. Kemudian silakan teman-teman login ke Google Drive-nya. Nah, ini kalau sudah login seperti ini ya, ada nama emailnya, ada nama akun. Nah, di sini ada menu Drive seperti ini, teman-teman. Kalau belum masuk ke Drive ya tinggal di sini saja, aplikasi Google. Nah, cari di sini ada Drive ini ya, dipilih nanti akan tampil seperti ini. Oke, selanjutnya untuk membuat soal teman-teman tinggal klik saja plus ini lambang plus baru ya. Kemudian teman-teman silakan pilih lainnya dan pilih Google Formulir ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita tunggu. Nah, teman-teman silakan misalnya formulir ini kita buat judulnya ya, misalnya ulangan harian matematika, misal seperti ini ya. Kemudian pertanyaan pertama jelas identitas siswa yang akan melaksanakan ulangan ya. Teman-teman tinggal ketik saja di sini nama, ini di sini jawaban singkat boleh, atau kalau teman-teman sudah punya draft nama peserta didiknya ya pakai menu drop down di sini lalu ketik nama-namanya di sini ya. Di sini, tapi saya lebih enakan dengan jawaban singkat saja. Jadi siswa mengetik langsung nama lengkapnya, nama lengkap seperti ini ya. Nama lengkap. Kemudian setelah nama lengkap ini wajib diisi, teman-teman tinggal ketik saja atau pilih ini, pilih tambahkan pertanyaan, biasanya pilih kelas ya, ada kelasnya. Nah, kalau kelas boleh pakai menu drop down di sini bisa misalnya kelas 10 misal MM1 tambahkan opsi kelas 10 MM2 tambahkan opsi kelas 10 MM3 dan seterusnya, atau kalau SD ya bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 seperti itu ya. Kalau ke SMP ya berarti kelas 7, 8, 9 seperti itu. Intinya sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ini kita wajib isi. Selanjutnya bisa juga ditambahkan pertanyaan absen ya, nomor absen. Nomor absen di sini kita pilih jawaban singkat. Nah, karena nomor absen tentu ini validasinya adalah angka ya. Nah, kalau tidak memasukkan angka, di sini ketik saja silakan masukkan angka saja seperti itu ya, teman-teman. Misalnya nanti kita aktifkan di sini kita wajib. Selanjutnya, nah, agar soal ini tidak bisa diakses oleh sembarangan orang, teman-teman buatlah token ya. Jadi seperti kata sandi khusus untuk masuk ke soalnya. Nah, teman-teman klik lagi plus seperti ini, token ya. Nah, nanti di sini jawaban singkat, kemudian ini kita hapus saja yang tadi yang ada angkanya. Nah, teman-teman di sini wajib isi. Nah, di yang 3 ini kita klik, kemudian validasi respon dipilih ya. Nah, di sini teks jawaban singkatnya ini tidak angka ya, boleh, teks boleh, ya terserah, bebas, diatur saja. Kalau mau pakai angka ya angka, kalau mau pakai teks ya teks. Saya lebih suka pakai teks ya, teman-teman. Nah, berisi teksnya apa ini? Tokennya, misalnya tokennya adalah karena ini matematika, berarti misalnya MTK X seperti ini ya. X2 misalnya MTK X2 artinya matematika kelas 10 ulangan kedua, misal seperti itu ya. Nah, jika siswanya tidak memasukkan dengan benar, maka teks inilah yang akan muncul. Kita ketikkan teks ini, masukkan token dengan benar, seperti ini ya, misalnya, atau ulangi masukkan token dengan benar, seperti itu. Ini kita wajib isi, teman-teman. Oke, ini untuk awalannya sudah jadi. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke pembuatan soalnya ya. Teman-teman di sini klik tambahkan bagian yang paling bawah ini plus. Nah, di sini beri judul misalnya
soal ulangan kedua ya. Soal ulangan kedua misalnya, atau terserah soal ulangan matematika atau apa, terserah, bebas diberi judul apa ya. Kemudian kita buat pertanyaannya, plus. Nah, deskripsi ini juga bisa diisi, teman-teman bisa diisi petunjuk mengerjakan atau apa, terserah ya. Nah, ini kita buat pertanyaannya. Di sini saya sudah membuat soal matematika. Nah, ini sampelnya ya. Saya sengaja membuat ada beberapa soal, ini 5 soal. Nah, ini ya. Ada yang pakai gambar, ada yang pilihannya gambar. Ini untuk mewakili bermacam-macam soal yang akan kita buat seperti ini. Dan saya akan menunjukkan caranya ya. Ini saya Windows arah kanan saja biar kerjanya 2 layar seperti ini, oke? Ini Google formulirnya dan ini di Microsoft Word-nya. Nah, soal pertama tinggal copy saja teman-teman. Ya. Oke, buat teman-teman pasti ada yang bertanya kenapa memilih copy paste, karena dengan ini kita lebih tidak membuat ribet. Sebenarnya ada yang membuat tutorial dengan apa itu yang tidak copy paste, tapi itu tidak mendukung semua jenis soal ya. Nanti akan malah soalnya berantakan dan malah membuat kerja kita jadi double. Lebih baik kita menggunakan cara copy paste ini lebih aman, tidak membuat kita menjadi 2 kali kerja seperti itu ya. Nah, di sini kalau mau mengcopy ABC-nya tinggal diblok saja seperti ini dengan catatan pilihannya adalah ABCDE-nya ke bawah ya. Kita copy, kita letakkan di sini, kita paste. Oke, maka akan otomatis di sini. ABC-nya boleh dihapus, boleh tidak. Kalau saya lebih suka tidak dihapus ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, ini kita wajib isi ya. Kemudian pertanyaannya kita tambahkan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini ternyata ada gambarnya teman-teman ya. Nah, untuk memasukkan gambar ini kita zoom dulu agar gambarnya lebih jelas dengan menekan tombol kontrol dan mouse-nya kita gulir ke atas dan ke bawah ya. Biasanya di mouse kan ada kayak roda. Nah, itu kita gulir ke depan, itu untuk memperbesar, kalau gulir ke belakang untuk memperkecil dengan tombol kontrol. Kemudian kita gunakan aplikasi yang namanya Snipping Tool untuk mengcrop. Ini kita cari saja di sini. Nah, ini Snipping Tool ya. Kemudian kita crop dulu, new. Nah, di sini kita crop gambarnya ya, crop. Oke, sudah, kita Ctrl S atau simpan ya. Di sini saya simpan di picture. Nah, ini sudah ada ya. Sudah ada saya soal nomor 2. Misalnya saya buat soal nomor 2, Ctrl S. Oke, kita ganti karena sudah ada. Ya, kemudian kita kembali ke soalnya di sini, di Google formulirnya. Di sini kita kopikan saja soalnya yang ini. Kita kecilkan dulu. Sebutkan titik-titik yang melewati garis di atas. Oke, kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, kemudian kita sisipkan gambarnya pakai yang menu yang ini, teman-teman. Di samping soal kita pilih gambar. Kemudian kita cari. Nah, kemudian kita cari gambarnya yang tadi ya. Nah, ini soal nomor 2. Kita klik open. Oke. Nah, maka gambarnya akan muncul di bawahnya. Nah, kata ini soalnya kita tinggal sesuaikan saja kata di atas menjadi di bawah ya. Sebutkan titik-titik yang dilewati garis di bawah ini ya, seperti ini ya bisa. Ini kita pilih, jawabannya adalah pilihan ganda, oke. Kemudian kita kopikan saja pilihan gandanya, Ctrl C, letakkan di sini, Ctrl V, nah seperti ini. Kemudian untuk soal ketiga kita tambahkan. Nah, soal ketiga caranya sama, kita copy dulu soalnya, Ctrl C, di sini kita copy ya. Ada angka 3-nya kita hapus saja. Nah, di sini kan kita pilihannya adalah yang ada gambarnya. Lakukan hal yang sama seperti tadi menggunakan aplikasi Snipping Tool. Kita new dan kita crop satu-satu. Ini misalnya kita crop ya. Kita crop lalu kita simpan dan kita beri nama misalnya 3A seperti ini ya. Nah, oke. Dan lakukan sampai pilihan ke E. Kemudian teman-teman tinggal klik di sini, maka akan ada menu gambar ya, kita pilih gambar sini.
Dan kita upload yang jawabannya untuk 3A-nya. Oke, kita upload ya. Oke, selanjutnya ya upload yang A sudah, kita klik di sini lagi untuk opsi kedua, kita pilih cari ini 3B ya, ini seperti ini. Kemudian kita upload ulang. Yang C kita letakkan di sini, kita upload yang C. Cari 3C, open. Oke, selanjutnya kita ke 3D ya. Cari 3D, open. Dan yang terakhir 3E, kita upload lagi di sini, kita upload dengan klik ini. Kita cari ini 3E, open. Nah, oke. Ya, untuk pilihannya sudah semua ya, teman-teman. Ini A, B, C, D, E-nya sudah masuk, tinggal kita tambahkan lagi soal IC. Kalau mau menambahkan soal IC ya silakan, kalau mau soal ABC-nya saja ya nggak masalah. Tadi teman-teman tinggal melanjutkan saja sampai sejumlah soal yang teman-teman mau buat ya. Kalau mau menambahkan soal IC pun tidak masalah, tinggal di sini tambahkan bagian saja, tambahkan bagian, maka kita buat IC judulnya ya. Soal isai, kemudian kita klik plus. Nah, tinggal masukkan saja pertanyaannya di sini. Sebutkan sifat-sifat persegi. Ya, kita paste di sini ya. Ini jawabannya tentu bukan ABC tapi paragraf. Kemudian gambarlah grafik dari fungsi. Oke, kita copy. Kita tambahkan pertanyaan di sini. Nah, untuk menggambarkan tentu siswa tidak mungkin menggambar di HP ya, teman-teman, tentu harus di kertas. Nah, cara menjawabnya adalah tentu menggunakan mereka akan mengupload foto. Jadi kita pilihannya di sini adalah pilihan gandanya kita ganti menjadi upload file ya. Lalu kita klik lanjutkan. Oke. Nah, di sini kita setting izinkan hanya jenis file tertentu. Kita setting menjadi gambar ya, gambar saja. Nah, ininya jumlah maksimum filenya ya karena ini cuma satu soal ya satu saja ya. Kalau mau berapa gambar ya tinggal disetting saja, ininya 10 MB atau berapa tinggal diatur, ini 10 MB juga cukup, ini kita wajib isi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau soalnya sudah selesai dibuat, soal ABC sudah selesai, soal isi sudah selesai, kita tinggal kembali ke sini, ke formulirnya, kita perbesar. Nah, kita atur dulu Google Formulir ini, atau soalnya, kita ke menu setting ya, setelan. Nah, ini karena satu siswa hanya bisa mengerjakan satu kali ya kita klik batasi ke satu tanggapan saja ya. Jadi kalau ini kita aktifkan maka satu siswa hanya bisa mengerjakan satu kali saja mengerjakan seperti itu ya intinya. Nah, kalau ini dimatikan ya si siswa bisa login berkali-kali. Misalnya sudah selesai kita akses lagi, mengerjakan lagi pun bisa. Makanya kalau soal seperti ini saya sarankan untuk batasi ke satu tanggapan. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah ada error dan siswa tidak bisa login lagi ya ini tinggal dimatikan saja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke presentasi di sini. Ininya pesan konfirmasi adalah pesan ketika selesai mengerjakan ya teman-teman. Ini tinggal diketik saja misalnya ulangan Anda telah selesai dikerjakan. Semoga hasilnya memuaskan. Seperti ini ya, atau bebas terserah diatur saja kata-katanya. Kemudian karena ini sebuah soal, maka ini atur sebagai kuis. Jadikan ini sebagai kuis ya. Nah, kemudian rilis nilai. Kalau teman-teman menghendaki siswanya untuk melihat langsung nilainya, ya ini segera setelah setiap pengiriman. Tapi kalau mau disembunyikan nilainya, ya ini saja nanti setelah peninjauan manual. Kemudian ini kalau sudah selesai dan teman-teman menghendaki siswanya melihat pertanyaan yang
tak terjawab, ya ini diaktifkan. Terus menghendaki siswanya untuk melihat jawaban yang benarnya, ya ini diaktifkan, atau melihat nilai poin per soalnya juga ini diaktifkan saja. Tapi saya sarankan sih ini tiga-tiganya tidak perlu diaktifkan karena ini rahasia dari sekolah ya. Jadi mau nanti ada yang nilai rendah mau dikatrol kan, jadi ini tidak terlalu menjadi permasalahan seperti itu ya teman-teman. Ini kita klik simpan. Selanjutnya namanya soal pasti ada kunci jawaban. Kita setting dulu kunci jawabannya teman-teman ya. Ini kita klik di sini. Nah, ini ada kunci jawaban. Oke. Kita klik kuncinya. Ini kita beri soal ini poinnya berapa. Kita misalnya beri poin 1 ya. Kemudian berapa kita tentukan kuncinya. Ini kita klik ya. Itu kuncinya lalu selesai. Kemudian kita ke soal nomor 2 lagi. Kita klik kunci, kita beri poin berapa di sini? 1 misalnya ya, atau 10 atau bebas terserah tergantung soalnya. Intinya agar jumlahnya nanti menjadi 100 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya tinggal pilih jawaban yang benar yaitu 0,2 dan 4,0. Oke, ini kuncinya ya. Kita klik selesai. Kemudian yang nomor 3 lakukan lagi, kita klik soalnya, kita pilih kuncinya, kita berikan poin, kita pilih kuncinya, karena yang menunjukkan bangun datar yang tidak memiliki simetri lipat ya. Kita klik selesai. Nah, untuk esai itu kan kita menilainya adalah berdasarkan jawaban dan sifatnya itu tidak pasti ya, maka tidak perlu diberi kunci ya teman-teman. Jadi yang diberi kunci adalah cukup ABC-nya saja, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalau sudah setting soalnya, kita coba membuat linknya untuk diberikan ke siswa ya, teman-teman. Nah, ini untuk siswa mengakses adalah teman-teman klik kirim. Kemudian ini yang lagu seperti ini kita pilih. Nah, di sini klik, kemudian perpendek URL. Nah, ini adalah form yang diberikan ke siswa. Ya, kita copy atau salin, ini klik salin. Dan silakan diberikan ke siswa untuk mengakses. Kita coba ya, klik di sini dan enter. Nah, maka soalnya sudah jadi seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kan sudah jadi nih soalnya, tinggal siswanya mengisi saja. Nah, misalnya nih ini linknya mau kita buat custom biar lebih keren atau lebih kreatif sedikit ya. Teman-teman tinggal masuk saja ke bit.ly.com ya, seperti ini, enter. Kemudian biasanya kalau belum pernah login atau belum pernah registrasi, di situ ada muncul menu sign up ya. Nah, teman-teman klik sign up dulu, nanti silakan login dan akan muncul tampilan seperti ini. Teman-teman tinggal pilih create ya. Kemudian pastekan link ini ya, kita copy dan kita paste di sini. Paste. Kita tunggu beberapa detik. Nah, maka akan muncul otomatis seperti ini ya, link yang diperpendek. Nah, kita hapus teman-teman ya. Kita ganti misalnya ini kan, ini soal apa nih? Soal ulangan matematika. Nah, kita ganti misalnya menjadi MTK X2 seperti ini ya. Kita klik save. Nah, error, this custom link is taken, artinya ini sudah ada yang memakai, kita ganti teman-teman. Kita ganti menjadi MTK strip X2. Coba kita save. Nah, link has been edited, berarti link ini sudah kita bisa pakai. Kita copy, ya. Selanjutnya silakan link ini disebarkan ke siswanya. Jadi kan linknya lebih kreatif ya, lebih keren. Nah, kita coba buka di Mozilla ya, biar beda beda browser. Kita paste di sini ya. Sebentar. Kita paste di sini. Oke, nah ini ya, bit.ly MTKX2 kan lebih keren jadinya ya. Kita enter, maka akan masuk ke soalnya. Oke, kita akan mencoba menjawab ya. Ini alamat emailnya. Ini kalau nggak mau diberikan alamat email ya nggak apa-apa. Ini di settingnya di sini teman-teman, di Google formulirnya, di setting. Nah, ini yang kumpulkan alamat email, kita matikan. Kita klik simpan ya. Seperti ini, kita kembali ke soal ini, kita refresh ya. Kita tinggalkan laman.
Nah, maka permintaan mengisi emailnya jadi kosong ya. Ini kita coba nama lengkap. Nama lengkapnya Nurul Hadi Fauzi ya. Kemudian kita pilih kelasnya nih, kelasnya 10M2 misal. Nomor absen 23 ya. Tokennya tadi adalah MTK X2 ya, sesuai yang disetting di sini. Sesuai yang disetting di token di sini ya. Nah, ini MTK X2, maka kita sebagai siswa harus memasukkan sama persis ya. Ini misalnya kalau kita tokennya salah, maka masukkan token dengan benar. Seperti itu, ada warning ya, teman-teman. Kita masuk, kita benarkan dulu. Nah, selanjutnya soal ulangan pun sudah muncul. Soal ulangan kedua ini berdasarkan judul ya. Berapa faktor dari, ya kita pilih dulu. Oke, kita pilih. Nah, ini pilihannya kita coba salahkan satu ya. Oke. Klik berikutnya. Di sini ada klik berikutnya karena ada IC-nya. Kalau tidak ada IC-nya ya maka di sini tinggal menu kirim ya. Klik berikutnya. Oke. Nah, sebutkan siwat-siwat persegi ya. Kita tinggal jawab saja siwat-siwat persegi memiliki 4 sudut sama besar. Ya, dan lain-lain, intinya terserah siswa ya. Nah, gambarlah grafik dari fungsi kuadrat. Ya, ini nanti siswanya menggambar dan klik tambahkan file. Kemudian nanti biasanya kalau dari HP akan muncul kamera ya, atau langsung dari file bisa. Ini kalau dari laptop ya seperti ini, kita tinggal pilih misalnya ini jawaban siswa ya, kita klik open. Dan upload. Oke, dan kirim. Ya, maka tugas saya mengerjakan ulangan matematika ini sudah selesai. Ulangan Anda telah selesai dikerjakan, semoga hasilnya memuaskan. Lalu, bagi si guru atau si pembuat soal, kalau mau melihat nilai dan melihat jawaban siswa bagaimana, ya teman-teman tinggal buka saja menu respon ya. Di sini menu respon, kemudian di sini klik membuat spreadsheet, kita klik. Kemudian kita beri nama, misalnya di sini kita beri nama data ulangan matematika kedua misal ya. Buat. Oke. Maka akan terbuka tab baru. Nah, ini yang sudah mengerjakan teman-teman ya, adalah ini tanggalnya ada, ini skornya adalah 2 dari 3 karena tadi saya sengaja menyalahkan satu soal dari 3 soal APJAN ya. Kemudian padahal soalnya kan 5 tapi terbaca 3 karena yang ada kuncinya adalah 3 saja ya. Isiannya kita tidak buat kuncinya seperti itu ya teman-teman. Maka nilainya juga sengaja tidak ditunjukkan ke siswa karena seperti ini tujuannya. Oke. Ini nama kelas dan nomor absen sudah ada. Nah, ini adalah soalnya dan ini jawaban yang dipilih oleh si Nurul ya. Ini opsi memiliki sudut. Nah, seperti ini. Untuk yang upload gambar memang biasanya ada drive-nya sendiri ya, teman-teman. Ini gambarlah grafik ya. Ini maka akan muncul tulisan seperti ini, tidak berupa gambar. Nah, gambarnya biasanya masuk di drive kita sendiri. Di sini kita klik drive ya. Kemudian nanti akan muncul folder yang namanya persis dengan judul ini. Judul mana tadi? Soal. Nah, ini karena belum diberi judul ya kita klik saja diberi judul. Nah, ulangan harian matematika ya. Seperti ini. Kita kembali ke drive kita. Nah, biasanya nanti akan ada ulangan harian matematika. Nah, ini ada folder ya. Ini kita buka file respon. Gambarlah grafik. Nah, ini pertanyaan yang kita disuruh mengupload ya, teman-teman. Nah, ini soal nomor 2, Nur. Oke, ini tergantung nama file dari yang mengupload ya. Oke, ini ada jawabannya seperti ini. Begitu, teman-teman, sudah cukup jelas ya? Jadi, untuk membuat soal, silakan disesuaikan dengan keperluan teman-teman, mau APJAN semua atau ada isiannya, mau bentuknya bagaimana. Dan saya sarankan ya untuk membuat soalnya adalah dengan copy paste saja, jangan menggunakan yang ini nih add-on ini nih. Ya. Form builder itu biasanya terbatas hanya 100 soal dalam sebulan. Kemudian
Ya, kalau bentuk gambar seperti ini tidak otomatis, nah intinya lebih lebih menyusahkan nantinya ketika sudah terupload ke Google Formulir. Oke teman-teman, begitu saja videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Ngapakpedia. Untuk kedepannya kita akan membahas soal dengan limit waktu atau pembatasan waktu. Untuk itu saya akhiri, terima kasih. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data, salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.